jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap penyertaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan lewat penyembahan dan pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami membuka ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dunia takkan
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online dari Gereja Kristen Nazaren Sonopakis. Kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya supaya firman Tuhan selalu akan menguatkan kita dan memberikan kepada kita arahan di dalam kita hidup sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kami dengan sempurna. Walaupun kami harus melalui berbagai-bagai masalah di tengah pandemi ini, tapi penyertaan-Mu Tuhan membuat kami selalu dapat melaluinya. Karena Tuhan melindungi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan gembala kami sehingga kami tidak kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan, bahwa kami juga dapat beribadah kepadamu sekalipun di tengah pandemi kami harus beribadah melalui fasilitas online. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta kami, Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Dan kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara ke dalam hati kami. Firman-Mu berbicara karena Engkau telah berfirman bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah Engkau yang tidak terbatas yang akan bekerja dengan kuasa Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang lidah. Saya ambil dari Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita belajar dari kebenaran firman ini. Lidah atau perkataan, kita tahu istilah-istilah yang negatif tentang lidah. Lidah memang tak bertulang, lidah licin, lidah bercabang, ada macam-macam istilah untuk lidah yang berarti negatif. Bahkan ada yang dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu diucapkan lewat lidah, bukan? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita lihat buahnya. Buahnya dikatakan hidup dan mati. Jadi ada hidup, ada mati yang dihasilkan oleh kata-kata. Luar biasa, bukan? Dan kita melihat akhir-akhir ini semakin marak yang dikabarkan kabar-kabar yang hoax atau kebohongan. Semua itu merupakan kata-kata yang bisa mematikan juga. Kita melihat pertama, lidah yang menghasilkan kematian. Perkataan apa yang bisa mengakibatkan kematian? Saya hanya membahas di sini mungkin 2, sebetulnya 3, tapi yang mungkin yang kita lihat ini adalah tentang hoax atau kabar bohong, jadi lidah dusta ya. Kedua, sungut-sungut. Hoax itu ialah satu kabar yang mungkin asalnya dari satu kebenaran, tapi sengaja diberi bumbu-bumbu sedemikian rupa, disebarkan untuk menimbulkan kekacauan, ketakutan atau teror. Kita tahu bahwa iblis dikatakan bapa segala dusta. Jadi pastilah bapak raja bohong adalah iblis. Jadi kita bisa bilang bahwa iblis itu rajanya hoax. Hoax itu bisa menimbulkan kekacauan, teror, bisa melemahkan iman. Bahkan karena hoax orang bisa marah, lalu timbul kerusuhan, bisa membunuh orang juga. Karena orang itu mungkin terbakar kemarahannya oleh karena berita yang diterima. Kalau sungut-sungut itu ialah reaksi terhadap suatu keadaan atau terhadap suatu berita yang tidak menyenangkan.
Contoh sungut-sungut terhadap keadaan itu waktu bangsa Israel mengalami mereka tidak bisa minum, ya, kekurangan air, mereka bersungut-sungut pada Musa. Di mana di padang gurun ini kita bisa minum? Dan Musa menyampaikan sungut-sungut mereka kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan air yang keluar dari gunung batu. Itu kita sudah sering mendengar cerita itu. Air bisa keluar dari gunung batu. Kemudian waktu Israel berseru-seru lagi, marah, bersungut-sungut kepada Musa karena tidak ada roti, tidak ada daging. Mereka bilang, wah, kita rindu waktu di Mesir kita bisa makan daging, kita kenyang. Jadi sungut-sungut mereka disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mana setiap pagi. Setiap pagi itu ada turun bersama embun, itu dikatakan turun mana, yaitu roti untuk mereka. Dan pada sore hari datang burung-burung puyuh, jadi mereka bisa makan daging. Luar biasa Tuhan memelihara orang-orang Israel, sekalipun mereka bersungut-sungut. Tapi Tuhan masih terus memelihara dengan kesabaran seorang bapa. Jadi ada sungut-sungut yang tidak mendatangkan maut, tapi ada, kalau terus-menerus, maka pasti juga, ya seperti tadi kita baca bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Saya akan ajak kita melihat kisah bangsa Israel. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, ada satu generasi yang keluar dari Mesir, yang melihat semua keajaiban 10 tulah di Mesir, yang mengalami menyeberang laut Teberau, yang mengalami melihat bagaimana keajaiban-keajaiban di sepanjang jalan. Ada air yang keluar dari bukit batu, ada mana, ada burung puyuh, dan juga mereka mengalami bagaimana mereka dapat menang dengan pertolongan Tuhan terhadap peperangan dengan bangsa-bangsa yang mereka hadapi. Tetapi satu generasi ini yang keluar dari Mesir terpaksa, ya, mereka harus memakan gema daripada sungut-sungut mereka, dari pemberontakan mereka, dan juga akibat dari kabar-kabar, dikatakan dalam Alkitab, kabar busuk yang dibawa oleh 10 pengintai. Saya akan ajak kita bersama lihat Bilangan 13 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Yang diutus menjadi pengintai bukan orang sembarangan, tetapi kepala-kepala. Perintah Musa, Bilangan 13 ayat 17-20, saya bacakan yang 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya pada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Saya langsung di sini, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apa mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Jadi mereka diutus untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk mereka masuki nanti. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi waktu itu panen anggur pertama-tama. Musa sudah berpesan, kalau kamu sudah lihat keadaannya di sana, bawalah sedikit dari hasil panenan di sana. Dalam Bilangan 13 ayat 21-23, beginilah ceritanya. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya.
Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bisa dibayangkan kalau anggur, kita biasa melihat anggur itu serangkaian begitu, tapi ini dikatakan setandan, begitu lebatnya buah anggur sehingga harus dipikul oleh 2 orang. Jadi negeri itu kesimpulannya amatlah subur. Bilangan 13 ayat 25 sampai 27, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengentaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Parang. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Luar biasa hasil negeri yang dikatakan sangat subur. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Laporannya bagus. Ini adalah kebenaran. Tetapi kemudian ada ditambah dengan bumbu, di mana kabar yang tadi sudah baik, ada 10 pengintai menyampaikan kabar yang sudah benar itu, lalu ditambah dengan bumbu yang dibesar-besarkan, dan inilah yang dikatakan kabar busuk. Saya bacakan Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Jadi Alkitab yang menamakan kabar busuk. Jadi waspada, hoax itu sama dengan kabar busuk. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka menyebarkan kabar bahwa orang-orang di sana seperti raksasa, dan kalau dibandingkan dengan orang Israel mereka hanya seperti belalang, dan orang di sana juga kanibal ya, makan orang. Tapi orang yang dikatakan orang yang besar-besar itu, di kemudian hari Kaleb mengalahkan mereka. Di sini ada 2 pengintai yang tidak memberikan kabar hoax. Ada 2 pengintai yang memberikan kabar baik, kabar benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Di sini Kaleb berkata, tidak begitu, kita pasti bisa masuk ke sana. Tapi mereka tidak bisa melawan dengan orang-orang Israel yang semua sedang tersulut kemarahannya karena 10 orang memberitakan kabar yang busuk tadi. Mereka bahkan ingin melempari Musa dan Harun dengan batu. Mereka menuduh bahwa Tuhan itu membawa mereka hanya untuk melenyapkan mereka supaya mereka mati, supaya anak-anak mereka nanti mati, dikalahkan oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Tetapi kita lihat di sini bahwa akibatnya bagaimana. Musa mengatakan di dalam Ulangan 1 ayat 34 sampai 40, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepada Musa,
Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Tuhan murka, dan Tuhan mengatakan bahwa seluruh generasi yang keluar dari Mesir yang bersungut-sungut itu, mereka harus berkeliling selama 40 tahun sampai mereka habis mati di padang gurun itu, dan hanya tertinggal Yosua dan Kaleb bersama anak-anak yang waktu itu masih kecil. Bayangkan, anak-anak masih kecil-kecil, 40 tahun kemudian merekalah yang memasuki tanah perjanjian. Akibat lidah yang bersungut-sungut, sungguh harus dibayar dengan harga yang mahal, mati. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Lidah Kaleb dan Yosua ingin menyadarkan bangsa Israel, tetapi karena mereka waktu itu katakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ini kata Yosua. Tapi mereka lebih suka mendengar kabar bohong dari 10 orang daripada mendengarkan kebenaran dari Yosua dan Kaleb. Kita belajar hari ini, hati-hati ketika kita mendengar kabar. Kalau kabar yang tidak benar, kalau kabar busuk, itu bisa membuat orang bersungut-sungut. Kalau kabar baik, menyenangkan hati. Mari kita melihat yang kedua, lidah yang memberi hidup. Amsal 15 ayat 4 katakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut itu bisa membuat orang yang tadinya sudah mati pengharapan bisa timbul lagi, hidup lagi pengharapannya. Perkataan manis dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Orang yang sakit, yang tulang-tulangnya mungkin terasa sakit, bisa mendapat obat dari perkataan yang manis. Kalau kita menggunakan lidah kita dengan baik, ada orang disembuhkan, ada orang harapannya bangkit kembali, ada orang bisa bersemangat kembali. Di tengah pandemi ini, banyak orang membutuhkan kata-kata yang memberi pengharapan, yang memberi semangat. Saya mendengar ada banyak ibu-ibu yang merasa susah karena anak-anaknya sekolah di rumah, dan mereka yang biasanya hanya mengantar sekolah lalu di rumah mereka bisa melakukan hal-hal yang lain, tapi sekarang mereka harus mendampingi anak-anak mereka dan harus membuat video. Saya melihat ada ibu-ibu yang harus mendampingi ketika belajar lewat daring, dan reaksi ibu-ibu itu bermacam-macam yang saya dengar. Ada yang bisa menghadapinya dengan baik, tapi ada juga dengan mengomel, dengan bersungut-sungut, dengan mengata-ngatai pemerintah ataupun peraturan sekolahnya, dan bermacam-macam reaksi. Mari kita pakai perkataan yang baik untuk menghibur mereka. Kita tidak usah menghakimi mereka, menyalahkan mereka. Kita melihat kenapa mereka susah. Lihatlah kesusahan orang lain dengan hati, dan kemudian kita berusaha dengan kata-kata kita menghibur, atau kalau bisa kita meringankan penderitaan mereka. Karena Amsal 25 ayat 25 katakan, kabar baik itu seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Dan kabar baik yang paling sempurna adalah Yesus datang membawa kabar baik. Lukas 4 ayat 18, Tuhan Yesus waktu itu membacakan ayat ini dari Yesaya.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Paulus juga mengatakan bahwa dalam Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebagai penutup, mari kita dari renungan tadi, janganlah kita memakai lidah kita untuk menyampaikan kabar busuk, menyampaikan kata-kata yang membuat orang patah semangat, atau bisa juga menyampaikan kata-kata yang membuat perpecahan. Janganlah itu terjadi. Mari kita pakai kata-kata kita supaya orang lain menjadi teduh, tentram hatinya, gembira hatinya, bisa sembuh dari luka hatinya. 2 Timotius 4 sebagai penutup saya bacakan. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentunya kita menegur dengan lemah lembut, dengan bijaksana, bukan dengan kasar. Mengapa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini orang-orang yang lebih suka gosip, lebih suka ngerumpi, atau mendengarkan kabar busuk, hoax tadi. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng itu sama dengan kabar bohong. Tetapi ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal. Masa ini memang masa yang susah, tetapi kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Sabarlah menderita, sabarlah menunggu vaksin corona itu bisa dibagikan. Sabarlah menunggu obat bisa ditemukan. Dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang kita lakukan sehari-hari dalam pekerjaan kita, dalam melayani keluarga, dalam melayani masyarakat, melayani gereja, kita lakukan tugas kita dengan baik. Dan terutama, marilah kita memakai perkataan kita untuk memberkati. Kita berkati negeri kita, kota kita. Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Maksudnya di mana kita berada. Kita pakai kata-kata kita untuk berdoa. Berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk dunia. Berdoa untuk gereja kita. Berdoa untuk keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena hari ini kami telah belajar tentang begitu dahsyatnya Engkau memberikan kepada kami lidah, ternyata juga dengan satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menghancurkan, kekuatan untuk membangun. Ajarlah kami untuk selalu memakai perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu, supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memakai lidah kami dengan bijaksana. Kami dapat memakai lidah kami untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang patah semangat, menghibur orang-orang yang sedang susah. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga memakai lidah kami untuk kami dapat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bahwa Tuhan, sekalipun keadaan kami dalam keadaan serba terbatas, tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami bisa memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah kami, pulihkanlah dunia dari pandemi ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada yang membutuhkan secara ekonomi, secara kesehatan, pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau menilik satu persatu. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami, untuk kami dapat melewati masa-masa ini bersama Tuhan.
Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh selalu disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diberi otoritas, kuasa sebagai anak-anak Allah di surga, bahwa kami dapat memakai lidah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Siapa suka
mari kita berdoa menutup ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saat ini saya akan menginformasikan mengenai kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Meskipun saat ini kita terbatas dalam beraktivitas, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengadakan persekutuan. Kita perlu untuk membangun iman kita dengan terus mengikuti persekutuan online. Jadi, jika saudara belum tergabung dalam kelompok persekutuan, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih dapat langsung ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau dapat melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan sering keluar jika tidak ada keperluan. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.